Karis dan Shalom. Pembacaan firman Tuhan merupakan lanjutan dari khotbah kita waktu yang lalu. Kita telah sampai pada pasal 6 dari kitab Wahyu. Untuk melihat konteksnya saya ingin membaca dari pasal 5 karena pasal ini ada hubungannya dengan pasal yang kelima. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Wahyu pasal 5. Let's open the Bible and we are going to read from Revelation chapter 5 to see the context, and we will continue to Revelation chapter 6 as the text of our sermon or preaching this time. Saya baca dari pasal 5. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian yang baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu
jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Pasal 6. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menunggangnya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki.
Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Dan bulan menjadi merah. Seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, "Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap muka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Dan siapakah yang dapat bertahan?" Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan melakukan firman Tuhan. So far, the reading of the Word of God. Bless us, those who listen and obey the Word of God. Derapan kaki dan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. The tramps and the signs of the coming of our Lord Jesus Christ for the second time. Derapan kaki dan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, kita sudah memasuki bulan Desember, di mana kita akan bersama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal. Di mana-mana di seluruh dunia orang Kristen ingin memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan berbagai macam persiapan di rumah maupun di gereja dan di segala macam tempat
dibuat untuk mengingat akan lahirnya Sang Raja Damai, Tuhan kita Yesus Kristus. When December comes, everyone, every church, all the believers are preparing themselves to celebrate the birth of our Lord Jesus Christ. Whether at home, at the church, or any place that people are going to celebrate the birth of our Savior. Now we are reading the Word of God from Revelation, specifically chapter 6. How can we relate this chapter to the Christmas or the celebration of the birth of our Lord Jesus Christ? Bagaimana kita bisa menghubungkan kitab Wahyu, khususnya pasal 6 ini dengan suasana Desember. Suasana merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Saya berharap bahwa nanti bukan saja pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, kita masih bisa merayakan, memperingati akan hari kelahiran Tuhan Yesus dengan mendalami, memahami, mendengar akan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Kalau kitab yang lain yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, itu membawa kita kembali kepada lebih dari 2000 tahun yang lalu, peristiwa yang sudah terjadi. Tapi bagi saya, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus atau hari Natal bukan saja melihat ke belakang, tetapi harus juga melihat ke depan. Jadi memperingati hari lahirnya Tuhan Yesus tidak saja bersuka cita karena dia sudah lahir, tetapi juga sepatutnya menyiapkan diri menyambut kedatangan dia yang kedua kali. Saya kira itu arti perayaan Natal yang indah. I think that is the best and biblical way in celebrating the birth of our Lord Jesus Christ by not only remember of his birth more than 2,000 years ago, but also thinking and preparing ourselves for his second coming. Dalam perhitungan kalender gereja, kita sekarang sudah memasuki Advent yang kedua di bulan Desember. Maka beberapa minggu lagi kita akan memasuki tanggal yang sudah disepakati oleh banyak gereja, bahwa menjadi tanggal tradisi perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Tanggal tidak terlalu penting karena itu tidak juga tercatat di Alkitab. Yang paling penting bahwa dia sudah lahir. Yang paling penting bahwa dia yang adalah Allah sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Yang paling penting bahwa dia telah memenuhi, menggenapi janji Allah di perjanjian lama, bahwa Mesias yang dijanjikan itu sudah datang dan telah memenuhi semua tuntutan hukum-hukum Allah dan menggantikan kita untuk kita bisa ditebus dan diselamatkan dari hukuman yang seharusnya kita jalani, seharusnya kita pikul, seharusnya diberikan kepada kita, namun dialah yang menerima itu dan kita diselamatkan. Di
Di dalam pasal yang kelima, saudara bisa mengingat minggu yang lalu bagaimana Tuhan membuka rahasia surgawi tentang anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus, tunas Daud yaitu Tuhan Yesus, singa dari Yehuda yaitu Tuhan Yesus, yang layak menerima gulungan kitab dari tangan Bapa. 2 minggu sebelum kita belajar tentang takhta Allah, di mana Allah Bapa duduk di tengah takhta surga. Dan semua menyembah Allah, malaikat menyembah Allah, pimpinan-pimpinan, jenderal-jenderal malaikat menyembah Allah, orang-orang percaya menyembah Allah, seluruh anggota surgawi menyembah Allah. Allah merupakan pusat, Bapa merupakan pusat. Namun dalam pasal yang kelima diberitahukan tentang selain ada Bapa, juga ada Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai domba yang telah disembelih, domba Allah. Dan tentu juga disebutkan tentang Roh Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di tengah-tengah takhta. Dan dijelaskan dalam ayat yang ke-7 pasal 5 bahwa yang layak dan bisa menerima gulungan itu yaitu tentang sejarah universe, sejarah dunia, sejarah surga dan bumi ada dalam tangan Tuhan Yesus yang menerima gulungan itu, atau dikatakan sebagai yang ada di sebelah kanan Bapa, yang mengatur dan mengontrol dan memerintah segala sesuatu dari tangan Bapa. Oleh karena itulah dialah yang menerima gulungan itu. Selain dia menerima gulungan itu, pasal 6 menjelaskan dia juga yang bisa membuka 7 meterainya. 7 melambangkan sempurna. Meterai-meterai yang tertutup, yang merupakan kunci, itu hanya bisa dibuka. Rahasia itu hanya bisa dibuka oleh Tuhan Yesus. Dan dialah yang bisa mengatur satu persatu dalam sejarah dunia ini. Maka dalam pasal 6 ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan secara global, bagaimana keadaan secara menyeluruh, baik secara sejarah spiritual hidup rohani maupun sejarah fisikal lahiriah ada dalam tangan Tuhan Yesus. Dan dalam pasal 6 kita mempelajari dan diberitahukan kepada kita tentang materai pertama sampai materai yang ke-6. It's amazing, in chapter 6 we are taught about the 6 seals that being opened by our Lord Jesus Christ as the one who has the right to open the revelation and the plan of God in connection with universe, in connection with the history of the world. So everything is actually under the control and governance and rules and direction of our Lord Jesus Christ. And that is amazing, and that's a comfort for us as the believer in this earth, that we are not alone, and that nothing is happened by change, and that things just go like that, but it's actually on His hand as the rulers. Jadi dalam materai 1 sampai materai 6, saudara akan pelajari bagaimana Tuhan Yesuslah yang membuka satu demi satu dan menceritakan kepada kita bagaimana peristiwa-peristiwa terjadi di dunia ini, dan supaya kita tidak kaget, supaya kita tidak boleh takut, supaya kita tidak boleh khawatir atau panik jikalau peristiwa demi peristiwa terjadi yang akan digambarkan di dalam pasal 6 ini. The point of this revelation of chapter 6 about the seals that being opened by our Lord Jesus Christ, so that you and me may be comforted and strengthened by the word of God, that actually everything is under the control
of our Lord Jesus Christ. Saya harap bahwa dengan mempelajari akan kitab Wahyu pasal 6, saudara dan saya dapat gambaran dan dapat memahami arti simbolik perlambang yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes untuk disampaikan kepada kita. Saya akan menyampaikan arti demi arti dari setiap meterai ayat per ayat dari kitab Wahyu pasal yang ke-6. I'm going to share with you what I understand about the meaning of Revelation chapter 6 verse 1 up to the end. Verse 1, ayat yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Ini merupakan penglihatan yang berikut dari Rasul Yohanes setelah Tuhan Yesus menerima gulungan kitab itu. Penglihatan berikut yaitu tentang bagaimana meterai demi meterai dibukakan. Untuk menolong saudara memahami secara luas, secara besar, di dalam pasal 6 ini menceritakan 6 meterai. Tetapi ada 7 meterai. Nanti meterai yang ke-7 dibicarakan di dalam pasal yang ke-8. Di dalam meterai yang ke-7 nanti dijelaskan lagi ada 7 sangkakala. Itu dijelaskan pasal 8 terus sampai pasal-pasal yang lanjut. Nanti di dalam sangkakala yang ke-7 ada lagi cawan murka Allah. 7 cawan murka Allah. Kita akan bahas itu nanti ke depan pasal per pasal tatkala kita maju sampai dengan pasal-pasal selanjutnya. Sekarang kita hanya membahas tentang pasal 6 tentang 6 meterai. Nanti pasal 8 baru kita bicara tentang meterai yang ke-7 dibuka oleh Tuhan Yesus yang di dalamnya ada 7 sangkakala. Di dalam ayat yang pertama disampaikan Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus membuka akan meterai yang pertama. Dan tatkala meterai yang pertama dari 7 meterai itu, meterai yang pertama dibuka, Rasul Yohanes mendengar ada suara yang terdengar bagaikan guru. Guru bahasa asli atau bahasa Inggris itu bilangnya thunder, guntur. Saudara bisa bayangkan ini suara bagaikan guru guntur, berarti itu cukup besar suaranya. Luar biasa. Suara dari makhluk yang pertama yang saya pahami sebagai pimpinan malaikat yang tertinggi yang luar biasa. Ada 4 dari pimpinan ini yang pertama. Dia berkata, mari. Dan setelah dia katakan, mari, maka Rasul Yohanes melihat ada seekor kuda putih. Dan yang menunggangnya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Dan ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kita akan pelajari satu persatu, saudara. Setiap meterai yang dibuka, dari meterai pertama sampai meterai keempat, ada 4 ekor kuda dengan warnanya masing-masing. Sekarang kuda yang pertama warna putih. Meterai yang kedua dibuka, ada kuda yang berikut lagi, yaitu kudanya berwarna merah. Merah padam. Setelah itu meterai yang ketiga dibuka, ada kuda yang lain lagi yang datang itu berwarna hitam.
Setelah itu kuda yang terakhir berwarna hijau kuning atau bahasa aslinya seperti pucat. Nanti kita akan bahas satu persatu. Putih, merah padam, hitam, dan kuning hijau atau hijau kuning. Saya tatkala mempelajari akan ayat per ayat, meterai per meterai, khususnya dalam 4 meterai ini, saya berusaha memahaminya dan coba untuk melihat dari berbagai segi dengan membaca berbagai komentator, interpreter, penafsir, dan beberapa penulis-penulis Bapak Gereja untuk memahami arti dari setiap meterai dengan setiap kuda yang muncul. Dan saudara, saya dapati setiap penafsir memberikan pemahaman dan penafsirannya tersendiri. As I studied this text, then I learned from all kind of commentators. And there are a lot of different understanding and interpretation of the writer or commentators. So I'm going to give my own. Jadi saya mau memberikan saya punya interpretasi sendiri setelah membaca dari berbagai macam sumber, berbagai macam penafsiran. Dan saya merasa terhibur dengan apa yang saya dapati tatkala saya gumuli dan saya memohon kepada Tuhan untuk memberikan ke saya hikmat agar saya bisa memahaminya dengan baik dan bisa menyampaikan kepada saudara. Dan harapan saya, apa yang saya dapati menjadi hiburan dan kekuatan bagi saudara. Saya berusaha untuk menjelaskan secara ringkas agar supaya tidak membuang waktu terlalu banyak. Sebab sebenarnya setiap ayat ini kalau mau dikhotbah sebenarnya cukup lama per ayat atau per meterai. Tetapi demi waktu saya ingin untuk menjelaskan secara ringkas agar pasal 6 ini kita bisa selesai di dalam khotbah pada saat ini. Di dalam meterai yang pertama disebutkan tentang kuda putih. Lalu yang kedua ada kuda merah padam. Meterai yang ketiga ada kuda hitam. Dan meterai yang keempat ada kuda hijau kuning. Saya tidak mau memulai satu persatu tanpa melihat secara bersama. Dengan melihat secara bersama, saya bisa memahami meterai per meterai. Dan tatkala saya memahami secara bersama, saya dapati bahwa setiap kuda memiliki warna khas. Dan warna-warna khas ini menunjukkan arti yang sangat dalam. Saya ingin melihat dari warna kuda untuk menolong saya memahami arti dari penglihatan ini.
Dari setiap warna kuda, yang paling sulit dan yang paling didebatkan dan yang paling memiliki perbedaan interpretasi itu kuda nomor 1, yaitu warna putih. Sementara kuda nomor 2, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau kuning, atau kuda yang berwarna pucat, itu ada kesamaan interpretasi. Dan oleh karena itu saya mau melihat dari situ menuju pada kuda yang pertama yang agak sulit dan yang terjadi pertentangan demi pertentangan di antara para penafsir dan ahli-ahli tafsir. Di dalam kuda warna merah, warna hitam, dan warna hijau kuning atau pucat ini, hampir semua penafsir menyetujui bahwa ini adalah hukuman Allah kepada orang-orang yang ada di bumi oleh karena dosa. Dan setiap kuda ada hubungannya dengan penderitaan bahkan kematian. Izinkan saya untuk memulai dari kuda warna merah, lalu kuda warna hitam, lalu kuda warna hijau kuning, baru sebentar kita ke kuda putih. Kenapa saya mau mulai begitu? Karena menurut saya ini yang paling gampang untuk memahami kitab Wahyu pasal 6. In order to understand this chapter specifically about these horses, I would like to start from the last 3 horses and then going back to first horse, the white horse, because white horse is actually the hardest one, and there are many different interpretation on this white horse, while the other horses seem to be having the same common understanding, which is about the war, about the economical crisis, problems, and about disease. Jadi saudara, di dalam meterai yang kedua, tatkala dibuka oleh Tuhan Yesus dan kuda yang berwarna merah, dalam bahasa asli itu sebenarnya merah api. Di sini dibilang merah padam, tetapi sebenarnya merah api. Merah api ini disepakati oleh hampir semua penafsir bahwa yang dimaksud dengan merah api itu menunjukkan peperangan yang besar, peperangan yang hebat yang menggunakan senjata api. Itu bisa terlihat, saudara, kita baca bersama kembali untuk menolong memahami ayat ini. Dan ketika anak domba yaitu Tuhan Yesus membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, yaitu seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikurniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikurniakan sebilah pedang yang besar. Merah api, senjata api, peperangan bersifat peperangan yang hebat. Bersama dengan itu pedang. Pedang tidak lain itu adalah peperangan, karena waktu tempo dulu juga itu perang selalu menggunakan pedang. Bersama dengan api dan pedang juga di sana tercatat tentang pengambilan damai sejahtera.
istilah damai sejahtera itu diambil, berarti yang ada hanya benci. Kalau orang benci tidak lain peperangan. Maka nomor 4, terjadilah pembunuhan sehingga mereka saling membunuh. Jadi 4 poin penting ini menunjukkan gambaran luas tentang peperangan secara internasional, secara nasional, bahkan secara lokal, bahkan secara lebih kecil lagi dalam skop yang lebih kecil. Setelah perang terjadi, maka efek yang kedua selalu terjadi kejatuhan ekonomi. Maka terjadilah barang-barang menjadi mahal, makanan menjadi mahal. Itu yang diceritakan dalam meterai yang ketiga. Setelah perang terjadi, makanan menjadi susah, maka efek yang berikutnya yaitu terjadi penyakit dan membawa kematian. Maka kuda warna merah yang datang akan membawa efek pada datangnya kuda warna hitam, yaitu ekonomi drop. Kuda warna hitam akan juga mempengaruhi kuda yang pucat, yaitu tentang penyakit. Itu pemahaman saya dari situ. So, in order to understand all these horses, if you can see it through my way of seeing it, that the red horse connects to the war, and then because of the war, you have the economical crisis where you have so expensive, all the food is hard to find and so expensive, and so you got the hungry, and of course people dying from that, and then after that you got the disease, and I'm going to explain to you after that. But my point is, by seeing all these 3 horses, then you can understand the first horse, white horse. Jadi setelah saudara dan saya bersama-sama melihat dengan cara saya melihat bahwa dari perang yang besar, perang dengan senjata api, perang dengan pedang, perang dengan secara internasional dan lain sebagainya, maka menimbulkan kemiskinan dan barang-barang menjadi mahal dan istimewa, makanan menjadi sangat sulit dan bisa terjadi kematian akibat itu karena perang. Dan biasa setelah perang ekonomi jatuh datang juga penyakit. Itulah 3 kuda. Nah, sekarang saya mau lihat ke kuda putih. Apa itu kuda putih? Sekali lagi, karena 3 kuda ini tidak menunjukkan siapa orangnya, saya tidak mau melihat dengan kacamata para komentator atau para penafsir yang berusaha untuk melihat bahwa penunggang kuda itu orang tertentu. Saya melihat bahwa ini adalah gambaran Tuhan Yesus di dalam mengizinkan peristiwa-peristiwa sulit terjadi oleh karena ketidaktaatan manusia pada Tuhan. Maka terjadilah peperangan, terjadilah kemiskinan, terjadilah kelaparan, terjadilah kematian. Dengan demikian, kuda yang putih ini juga, saya pikir ini juga harus dilihat dengan cara yang sama. Nah, kalau kuda yang kedua, ketiga, dan keempat ini kita lihat sebagai peperangan lahiriah atau peperangan biasa, maka kuda yang putih ini saya melihat sebagai peperangan spiritual. Spiritual war. Tetapi ada kuda putih. Dan saya melihat kuda putih ini sebagai pemberitaan Injil Tuhan. Pemberitaan Injil Tuhan disampaikan dan Injil itu datang dengan kemenangan
dan ada kemenangan. Dan oleh karena itu diberikan kemenangan dan mahkota. Jadi saya melihat pembukaan meterai yang pertama dan datangnya kuda putih itu adalah datangnya pemberitaan firman ke seluruh dunia. Dan dalam pemberitaan firman itu ada peperangan rohani. Peperangan rohani itu apa? Yaitu orang yang tidak mendengar firman, menolak firman, dan terjadi spiritual war. Terjadi peperangan secara rohani antara pembawa-pembawa firman dan penolak-penolak firman. Antara keturunan anak-anak Allah dan keturunan anak-anak iblis. Tetapi yang luar biasa, keturunan anak-anak Allah di dalam memberitakan firman, ada banyak orang juga yang menerima firman Tuhan dan itu menjadi bukti kemenangan firman. Sehingga saudara nanti lihat dalam pasal yang ke-7, saudara akan lihat bagaimana ada berbagai macam orang percaya dari latar belakang suku dan bangsa dan bahasa dan kaum yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Itulah menurut saya kemenangan demi kemenangan yang Tuhan karuniakan bagi pemberita Injil. Tapi bagi mereka yang tidak mendengar firman Tuhan, bagi mereka yang tidak dikuasai oleh firman, maka akan terjadi perlawanan dan terjadilah peperangan-peperangan secara lahiriah. Maka saudara, respons kepada firman pada kuda putih itu mengakibatkan muncul kuda merah. Kalau dunia menerima pemberitaan kuda putih, menerima pemberitaan Injil, maka tidak akan ada peperangan. Karena kasih ada. Tapi kenapa terjadi peperangan? Kenapa terjadi pembunuhan? Itu akibat ketidaktaatan pada pemberitaan firman. So the red horse comes out because of disobedience to the preaching of word of God that symbolized by the white horse. And because of that, God punished the world through sending the red horse and take out the peace in this earth. And so the earth have to face the hate and fighting and war and killing and of course death. That is the result of the disobedience of the word of God. Itu akibat dari ketidaktaatan pada firman Tuhan. Jadi saudara, di dalam ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus membuka rahasia bahwa rahasia secara rohani pemberitaan firman itu berjalan. Dan dalam pemberitaan firman Injil disampaikan berjalan dan kemenangan demi kemenangan ada. Sehingga saudara jangan berpikir bahwa aduh banyak orang yang menolak firman dan banyak orang yang mungkin tidak bertobat dan banyak orang yang meninggalkan iman dan lain sebagainya, dan saudara bisa berpikir waduh kami ini menjadi kecil saja dan tidak berarti. Saudara harus ingat apa yang terjadi pada zaman Nabi Elia. Dia bilang sudah tidak ada lagi, tapi Tuhan bilang ini masih ada 7.000. Jadi saudara, kita lihat dengan kacamata kemenangan dengan kemenangan ini menunjukkan kemenangan Injil. Bahwa Tuhan ini datang dan menyelamatkan, ada jutaan orang yang selamat. Bisa melihat
Saya tidak tahu berapa banyak, tapi di dalam pasal yang ke-7, khususnya ayat 9 itu dijelaskan begitu banyak orang yang diselamatkan itu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang, banyaknya tidak dapat terhitung, banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Tidak bisa dihitung jumlah. Akibat pemberitaan firman yang digambarkan dengan kuda putih yang mendapat kemenangan. Dengan poin ini saudara dan saya boleh rasa terhibur bahwa meskipun saudara dalam suasana dalam satu kampung yang mungkin orang percaya tidak terlalu banyak, saudara boleh terhibur dengan ayat ini. You can get comfort from this text because the conquer of the gospel, that the gospel of our Lord Jesus Christ is reaching out people and people come to faith. Even though you are living in a very small area where not many believers are living there, but you can feel the comfort because of this text. Jadi, sekarang saudara dan saya sudah bisa memahami tentang arti kuda putih menuju pada kuda merah. Dan tadi saya sudah jelaskan arti kuda merah tadi, bahwa yang dimaksud dengan kuda merah itu berhubungan dengan peperangan lahiriah. Maka saudara, tatkala terjadi perang dunia nanti, saudara jangan kaget. Sekarang orang-orang lagi berbicara tentang perang dunia ketiga. Saudara bisa buka di website. Kalau itu pun terjadi, itu sudah dibukakan oleh Tuhan Yesus lewat meterai yang kedua. Bahwa penunggang kuda yang kedua diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera di bumi. Dan akibatnya terjadi pembunuhan dan peperangan dan perkelahian dan tentu kematian banyak orang. Dengan demikian saudara, kita mendapat hikmat untuk bisa membaca tanda zaman lewat pasal 6 ayat yang ketiga dan seterusnya berhubungan dengan peperangan biasa, peperangan jasmania, peperangan dunia, peperangan lahiriah. Ini terjadi karena sudah diatur oleh Tuhan Yesus. Dan ini terjadi juga seperti saya katakan sebelum, karena ketidaktaatan pada firman, maka kehilangan kebersamaan, kedamaian, keutuhan, dan persatuan. Jadi saudara, di dunia ini dengan ketidaktaatan pada firman, maka inilah akibatnya. Dunia, orang-orang di dunia kita harus menghadapi penderitaan, bahkan peperangan seperti yang dijelaskan di meterai yang kedua. Nah begitulah tatkala terjadi peperangan lokal atau peperangan nasional, peperangan antar saudara, ataupun peperangan antar negara, ataupun peperangan secara internasional namanya perang dunia. Itu semua terjadi karena ketidaktaatan pada firman, itu semua terjadi karena ketidakadaan damai sejahtera. Dan akibat dari peperangan itu, maka Tuhan Yesus membuka rahasia lagi. Selalu dari peperangan membawa kepada kelaparan. Kelaparan terjadi, dan saudara bisa baca bersama dalam ayat 5, meterai yang ketiga. Dan ketika anak domba Tuhan Yesus membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ini adalah bahasa simbolis. Bahasa simbolis apa?
Ini menunjukkan drop down-nya, jatuhnya ekonomi setelah peperangan. So if you see when the big war or small war or any war happens, it always affects the economy. This is the explanation of the price of the food. Ini menunjukkan tentang harga makanan. Kalau dibicarakan sedinar, saya coba mencari tahu arti sedinar dengan secupak gandum. Dalam beberapa buku menyampaikan bahwa secupak gandum sedinar itu menunjukkan jumlah gaji dari orang yang kerja satu hari itu dapatnya sedinar, dan satu dinar itu hanya bisa beli gandum untuk dirinya. Nah, saudara bayangkan. Terus bagaimana istrinya? Terus bagaimana anak-anaknya atau keluarganya? Jadi saudara bisa bayangkan betapa sulitnya tatkala perang datang, harga makanan menjadi begitu mahal dan sulit didapat, dan itu terjadilah kelaparan dan orang mati karena kelaparan. Setelah itu sudah mati gara-gara perang, mati lagi gara-gara kelaparan. Nah, di sini saudara dan saya juga bisa belajar bahwa tatkala negara atau dunia menghadapi peperangan, saudara dan saya juga harus bersiap-siap untuk siap makanan di rumah, karena cepat atau lambat makanan akan menjadi mahal. Dan ini sudah dijelaskan di Alkitab. Ini sudah dijelaskan di sini. Gaji satu hari hanya bisa dibeli untuk satu orang saja. Nah, kalimat selanjutnya yang menunjukkan tentang 3 cupak jelai, 3 cupak jelai sedinar. Jelai itu adalah makanan yang lebih murah dan lebih kurang bergizi dari gandum. Sehingga 3 cupak dari jelai itu harganya sedinar. Jadi terpaksa beli yang jelai saja yang murah untuk menolong keluarga. Nah, ini hanya gambaran betapa mahalnya makanan tatkala terjadi peperangan dan tatkala kuda hitam ini datang. Tapi syukur di dalam ayat selanjutnya itu dikatakan, atau kalimat selanjutnya dikatakan, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Maksudnya apa? Ini masih ada kasih sayang dari Tuhan, sehingga tatkala terjadi kesusahan itu masih ada harapan untuk memiliki minyak dan anggur. Berarti masih ada harapan hidup. Bukan berarti semuanya mati. Ada orang-orang tertentu yang diselamatkan dan mendapat jalan keluar. Setelah terjadi peperangan dan datang kelaparan oleh karena makan minuman yang mahal harganya, selalu diikuti dengan penyakit. Nah, itulah muncul kuda yang berikut. Dan ketika anak domba itu, yaitu Tuhan Yesus, membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Kuda yang keempat hijau kuning menunjukkan kuda yang datang dengan penyakit. Tatkala terjadi perang dengan senjata api, dengan pedang, datang juga barang-barang menjadi mahal, makanan-makanan menjadi mahal. Setelah itu
selalu terjadi penyakit. Dan penyakit ini bisa datang dengan berbagai macam cara. Bisa datang dengan di sini bisa namanya penyakit sampar, atau penyakit-penyakit virus, atau penyakit-penyakit yang datang dengan senjata biologis yang lain yang menimbulkan penyakit. Dan ini sudah sedang terjadi, saudara. Saudara jangan berpikir bahwa seakan-akan ini pasal 6 ini nanti dulu baru terjadi. Tidak. Menurut saya kuda-kuda ini sudah menunjukkan sedang, sudah, dan akan terjadi. Bahwa ini peristiwa sejarah yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sehingga tatkala akan terjadi, saudara dan saya sudah mengerti. You and me can understand if things going to happen. But these things that being mentioned here already happened, is happening, and is going to happen. So you and me can be wise. Saudara dan saya bisa menjadi bijak melihat arti dari kuda per kuda. Di dalam kuda yang terakhir itu dinyatakan tentang warna kuning, hijau. Itu adalah warna tentang pucat, warna muka orang yang meninggal, yang tidak punya cahaya lagi. Jadi, saudara bisa bayangkan, oleh karena datangnya penyakit, kematian datang. Oleh datangnya kuda hitam dengan kelaparan itu, ekonomi jatuh, kematian. Dengan peperangan, kematian. Kenapa? Karena tidak mendengar firman Allah yang mengajarkan tentang cinta kasih di dalam Tuhan Yesus. The gospel is not being heard. When people don't listen to the word of God, to the gospel, the love and the peace and the joy is being taken away. You only get war and fighting and killing and dying of the hungry and hard to find the food and the seas coming to attack. And so you see, the red horse shows the war, the black horse shows the hungriness, and the pale horse indicates the diseases that all bring the death as the punishment of people of God to men who do not listen to the word of God. Jadi saudara, dengan mempelajari akan kuda-kuda ini, saudara dan saya menjadi bijak, tahu membaca tanda zaman, dan tidak kaget tatkala terjadi pemberitaan firman dan kemenangan akan dari firman dan pemberitaan Injil Allah, dan orang menjadi percaya. Itu bukti dari meterai yang pertama. Tatkala saudara melihat perang antar suku, antar bangsa, antar negara, bahkan perang dunia, meterai yang kedua sudah jelaskan. Tatkala saudara melihat ekonomi drop down, krisis ekonomi dan barang-barang makanan menjadi mahal dan kelaparan merajalela, meterai ketiga sudah jelaskan. Dan tatkala saudara melihat penyakit, sampar dan virus dan segala macam barangkali dari senjata biologis atau apapun yang dikirim dan terjadi penyakit demi penyakit, meterai keempat sudah jelaskan. Dan tatkala saudara melihat kematian demi kematian yang merajalela, saudara paham bahwa hal itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi diatur, dikontrol, dikuasai oleh anak domba, yaitu Tuhan Yesus Kristus. So when you see the war and the economical crisis, or you see the economical crisis as well as the death of the disease, then you understand it's already mentioned in here. Saudara dan saya sudah bisa mengerti karena Tuhan Yesus sudah bukakan rahasia ini. Dan disimpulkan bahwa
peristiwa-peristiwa ini terjadi membawa kematian yang luar biasa. Dikatakan di sana. Dan mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini merupakan ringkasan dari kuda merah, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Dan kalau saudara ikut apa yang saya katakan, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, maka 1/4 dari bumi itu betul. Dan ini masih akan terjadi. Tapi saudara, meskipun hal-hal ini terjadi, saudara dan saya harus bersyukur bahwa ini semua tidak terjadi begitu saja. Ini semua bukan terjadi oleh karena satu orang yang atur dan kontrol di bumi ini atau manusia. Tidak. Ini diatur oleh anak domba. Nah, ini menolong kita, saudara. Ini menolong kita. Ini menghibur kita. Ini menguatkan kita. Bahwa hidup kita pun ada di dalam tangan anak domba. Ada di dalam catatan kitab yang diterima oleh anak domba. The scroll itu. Dan ada di dalam sil-sil atau meterai-meterai yang dibukakan. Setelah 4 meterai yang dibukakan oleh Tuhan Yesus, dia maju pada meterai yang kelima yang berbeda dengan meterai pertama, kedua, ketiga, dan keempat. The 5th seal is different from the first 4 seal. That's why I like to explain that one first, so that we understand the meaning of the seals number 1 to number 4. And number 5, nomor 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Meterai yang kelima ini menjelaskan tentang permohonan dari para martir. Permohonan dari orang-orang percaya yang setia sampai mati dan bahkan terbunuh oleh karena iman mereka. Mereka menyampaikan permohonan kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara salah paham, seakan-akan mereka menuntut balas. Itu bukan maksud. Mereka tidak menuntut balas seakan-akan itu baru buat mereka senang. Bukan. Mereka hanya menyatakan untuk Allah, Tuhan Yesus menunjukkan justifikasinya. Mereka ingin melihat keadilan Allah itu dinyatakan di bumi bagi mereka yang telah berbuat kejahatan, dalam arti membunuh orang-orang percaya atau martir. Jadi permohonan ini datang bukan karena ada rasa dengki, rasa ingin balas dendam, rasa jengkel dan sakit hati, bukan. Ini adalah permohonan kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan tentu juga kepada Bapa, agar supaya Allah menunjukkan keadilannya. Bahwa orang yang berbuat salah, dalam arti membunuh orang percaya dan menjadi martir atau mati syahid, atau ketidakbaikan kepada orang percaya, mereka harus menerima hukuman
yang adil. Keadilan inilah yang ingin dilihat oleh mereka yang ada di surga, yang mati karena imannya, yang dibunuh oleh karena firman Allah, yang dibunuh karena iman, yang dibunuh karena percaya Tuhan Yesus. Mereka memohon. Firman ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa di surga itu ada relasi dan komunikasi antara orang percaya dengan Allah. This is great. That there is a communication and relationship between the believers and God. And so they ask that God can show His justification and His right to those who have done wrong in killing the believers. Dan Tuhan menjawab mereka dengan berkata, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Tatkala permohonan itu disampaikan, Tuhan Allah berkata kepada mereka, sabar sedikit. Mereka harus istirahat, menunggu sedikit. Sampai jumlah orang yang akan dibunuh itu genap. Wah, ini satu hal yang luar biasa. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan mengizinkan orang percaya mati untuk firman. Mati karena iman. Mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi. Artinya mereka harus menunggu. Hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh. Seperti mereka. Artinya dibunuh karena firman. Itu berarti kalau ada orang percaya yang mati martir. Yang mati dibunuh karena iman. Itu direcord, dicatat oleh Tuhan. Itu berarti bahwa tatkala ada orang percaya yang mati karena iman, bukan berarti Tuhan lemah dan tidak bisa menolong mereka. Tetapi tatkala ada orang yang mati karena iman, menjadi martir dan menjadi syahid karena iman, Tuhan izinkan itu. Tuhan izinkan itu. Dengan demikian saudara dan saya bisa memahami bahwa kematian martir yang terjadi tidak di luar pengetahuan Tuhan. So this shows that people who died because of the word of God is not that God is so weak and not defend and help them. No. God allows that. That they can die for God. They can die for Him. And they are counted by God. And as soon as the number is fulfilled, and God will show His judgment, His justification, His justice. Jadi setelah jumlahnya menjadi genap, penghakimannya akan dijalankan. Permohonan dari orang-orang yang mati syahid dan martir itu akan dijawab dan diwujudkan. Itu yang dimaksud dalam meterai yang kelima. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita dapat dari sini, saudara? Hiburannya bahwa
kematian orang percaya, penderitaan orang percaya, kesusahan saudara dan saya yang percaya Tuhan ini tidak di luar pengetahuan Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan ikuti, Tuhan kontrol semua itu. Dan ini hiburan bagi saudara dan saya. Tatkala melihat kematian orang percaya oleh karena firman Allah. Setelah yang kelima diikuti dengan materi yang terakhir. Untuk pasal ini materi ke-6. Nanti materi yang ke-7 di pasal selanjutnya. Maka aku melihat ketika anak domba yaitu Tuhan Yesus membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi dan yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncangkan angin yang kencang. Saudara, setelah berbicara materi yang kelima, Rasul Yohanes menyatakan tentang materi yang keenam. Dan di sini saya melihat sebagai hukuman Allah lewat alam raya. Maka saudara, tatkala terjadi gempa bumi, saudara jangan heran. Ini sudah tercatat di sini. Tatkala terjadi tsunami, saudara jangan heran. Sudah tercatat di sini. Tatkala terjadi angin kencang, saudara jangan heran. Sudah tercatat di sini. Jadi semua ini adalah gambaran simbol dari peristiwa-peristiwa alam yang Tuhan pakai untuk menghukum orang-orang yang tidak taat dan tidak percaya. Sekaligus bagi kita yang percaya, kita belajar bahwa yang hal seperti itu terjadi bukan terjadi secara kebetulan. Nah, untuk memahami meterai yang ke-6 ini, saya mau melihat dari kacamata Matius pasal 24. Karena bahasanya mirip. Matius 24 dan Markus pasal 13. Bahkan dari kitab Yoel perjanjian lama pasal 2. Bahasanya mirip. Oleh karena itu saya mau melihatnya dengan membacanya itu juga. Saudara bisa lihat bersama saya di dalam Matius pasal 24. Tatkala murid-murid bertanya pada Tuhan Yesus, tanda-tanda apa yang bisa mereka pahami tatkala kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di dalam ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-24 kitab Matius, Injil Matius dikatakan di sana, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan dan kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Hal ini dijawab oleh Tuhan Yesus tatkala murid-murid bertanya. Kata mereka, katakanlah kepada kami bilakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ini berarti berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus dan berbicara tentang akhir dari dunia, akhir zaman, kiamat. Nah, tanda-tandanya itu Tuhan Yesus jelaskan di sini, bahkan dalam ayat 29 yang bahasanya juga mirip dengan Wahyu ini dikatakan begini sampai ayat 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap. Nah, tadi juga bilang begitu. Seperti karung rambut. Bulan tidak bercahaya. Nah, tadi dikatakan bulan seperti warna merah darah. Bintang-bintang berjatuhan. Tadi juga dikatakan tentang bintang-bintang berjatuhan. Langit dan kuasa langit akan goncang. Tadi berbicara tentang bagaimana langit susut.
Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dan segala kuasa dan kemuliaannya dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Ini saya banding juga dengan kitab Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 sudah jauh berbicara tentang bagaimana tanda akhir zaman itu yang juga dikutip oleh Rasul Petrus dalam khotbah yang sebentar saya akan baca juga. Di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini di dalam Kisah Para Rasul sudah diangkat oleh Rasul Petrus. Nah, yang hubungan dengan ini ayat 30. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Persis seperti Wahyu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ini juga tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang saudara bisa baca juga dalam khotbah dari Petrus tatkala kedatangan Roh Kudus, berbicara hal yang sama, bagaimana berbicara juga tentang matahari dan bulan. Ayat yang ke-19. Matahari, ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini yang tertulis juga di dalam kitab Wahyu pasal 6 ini. Meterai yang ke-6. Berbicara tentang alam yang berubah sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Matahari, bulan, bintang, langit, bahkan dikatakan gunung-gunung dan pulau-pulau akan berpindah dari tempat. Dan manusia yang ada di bumi, raja-raja, pembesar, perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, budak, orang merdeka, bersembunyi dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Murka anak domba itu. Murka Tuhan Yesus Kristus. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Betapa ngerinya penghukuman Tuhan. Saya melihat ini, ayat ini berhubungan dengan akhir zaman ini. Jadi kalau saudara melihat ini terjadi, maka itulah saatnya, tanda-tandanya kedatangan Tuhan Yesus. Dan saya lihat mulai dari meterai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, bahkan keenam. Ini sudah menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Makin jelas kedatangannya. Dan oleh karena itu, saudara, seperti tadi saya katakan di awal dari khotbah saya, kita memperingati Natal
Jangan saja kita melihat ke belakang waktu Tuhan Yesus lahir. Tapi marilah kita siap diri kita menyambut kedatangan Dia yang sangat dekat ini. Yang sudah sangat dekat datang kepada kita. Yang kedua kali Dia datang. Dan Dia sudah sampaikan kepada kita tanda-tanda yang sudah menjadi jelas. Bahwa inilah akhir zaman. Bahwa inilah akhir waktunya kedatangan Tuhan Yesus. Peperangan demi peperangan sudah terjadi. Penyakit sudah terjadi. Krisis ekonomi terjadi sini sana. Sekarang kita lagi menghadapi COVID-19 dengan penyakit yang juga membasmi atau membunuh banyak orang. Ini merupakan pembunuhan dari meterai-meterai ini. Menunjukkan tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus. Derap langkahnya menuju ke kita. He's coming close. Marilah kita menyiapkan diri kita menyambut Natal dengan mentaati firman-Nya. Dengan hidup sebagai orang-orang surgawi. Dengan hidup sebagai anak Bapa. Dengan hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa yang dikatakan dalam kitab Yoel tadi. Yang berseru kepada Tuhan diselamatkan. Supaya murkanya jangan kena kepada kita. Supaya kita jangan berteriak seperti yang dikatakan dalam ayat-ayat yang terakhir dari pasal 6. Tetapi kita boleh dilepaskan dan dibebaskan dan diselamatkan dan menikmati sukacita surgawi bersama dengan Dia dan menyembah Dia seperti yang disebutkan dalam pasal 4, pasal 5. Bagaimana kita semua fokus menyembah, memuliakan dan memuji-muji nama Tuhan. Saudara, marilah kita yang mendapat hikmat dari pasal 6 kitab Wahyu. Kita menjadi bijak. Kita menyambut Natal dengan menyiapkan diri menyambut kedatangan Dia yang kedua kali. Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Amin.